sementara sebenarnya harus ada inovasi yang baru atau kreativitas baru. Iya, kira-kira dari mana termulai itu ya? Dari segi salah satu penghijauan lah dulu, karena kita lihat di sana sudah kayak gersang. Gersangnya, gitu ya. Kalau memang dilihat rumput, ya itu cuma rumput yang hidup. Berarti semacam itu filosofi ini kayak bau begitu, bau amis lah ya. Asrama itu artinya ada kayak seolah-olah ada semacam kayak seolah-olah ada bangkai di dalam, tentu dalam asrama itu. Iya, karena kekurangan pohon ya menghirup bau-bau itu. Ya. Salah satu ya harus tanam-tanam penghijauan yang mudah dan berfaedah sih. Ya, berfaedah. Salah satu ya jeruk bisa kita tanam. Kedul-kedul saja tapi sudah berbuah. Baik. Salah satu perangsang supaya orang juga bisa, oh rupanya seperti ini loh asrama, menarik kan, cantik. Karena ada penghijauan dan sebagainya alami. Macam ada estetis begitu dan kayak indah, ya kan? Iya. Ya, lebih lagi untuk tercerah persoalan pertanian kita serahkan kepada pematerinya langsung. Oh ini. Ahlinya, bidang. Ahli. Berikan yang pada ahlinya. Itu beliau Kakak Isra. Tapi kalau soal fisik, di visi bangunan kira-kira sama siapa yang kemudian dikasih? Persoalan fisik kita punya tugas sebenarnya kita penting untuk namanya memperbaiki. Memang dengan segala upaya dalam segi finansial latar belakang kita pikir kita tidak mampu. Jadi kita insya Allah kita minta tolong kepada pihak terkait, kepada pemerintah. Kalau kadarnya bisa membantu kita dalam hal merenovasi atau memperbaiki asrama atau setidaknya memperbaiki hal-hal yang kecil saja yang digunakan anak-anak asrama bagi kita. Terutama yang paling urgent itu kan kamar mandi dan sebagainya. Karena itu menjadi item ya kita buang apa dan sebagainya itu. Minimal itu saja dan hal-hal yang krusial yang menurut mereka tidak penting ya tidak perlu, yang penting yang kita gunakan sehari-hari itu yang penting diperbaiki. Ya, begitu. Ada menciptakan kenyamanan dalam berkumpul, kira-kira seperti itu. Oh, begitu. Kita berharap saja. Namun kalau kita yang memperbaiki, saya pikir susah. Sulit ya. Dalam segi penganggaran, saya pikir tidak bisa. Kalau segi untuk membantu dalam hal renovasi, kita bisa punya tenaga. Setidaknya hari ini kita tidak perlu pikirkan itu yang terlalu besar. Kita pikirkan bagaimana cara merawat itu asrama dan lingkungan itu sendiri. Jadi kita pikirkan sekarang. Karena untuk memperbaiki yang besar kita sudah upaya dengan beberapa teman-teman yang lain kemarin Pak datang, kita sudah upayakan dan sebagainya untuk mengevaluasi janji-janji mereka pada waktu kemarin. Nah mungkin hasilnya ini masih nihil, mungkin masih ada lain hal yang menjadi kendala tuh. Iya. Makanya hari ini kita abaikan itu dulu, selagi menyelam sambil minum air lah kira-kira seperti itu. Iya. Selagi kita berharap dengan perbaikan itu, selagi kita pelan-pelan merawat dan memperbaiki lingkungan baik itu asrama di dalam maupun di luar. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak Magis. Saya kira luar biasa yang kemudian saya kira malam ini ilmu yang sama-sama kita resapi tentu saya kira luar biasa. Artinya orang seperti beliau ini Faisal tentu langka. Memang orang artinya langka ini itu masalah. Langka ini dalam halnya saya bicara di masih kaitan sentral asrama. Tentu luar biasa Faisal ini. Ini salah satu magis ini Pak Dokter. Pak Magis ini. Masih ada kan Pak Dokter yang nonton, Pak Dokter Yasin. Amin. Masih barang ini di sana ini kan tempat cerita yang negatif saja asrama ini. Percuma tempat cerita yang positif pasti artinya yang positif saja seolah-olah ini kan taringan bilang selalu diabaikan. Ketika beliau datang artinya di Palu, artinya seolah-olah ini kan kayak macam bagaimana ya, semacam ada kontradiksi bahwa kita ini dengan kerukunan itu ada begitu. Jadi kalau harus bisa disembunyikan barang ini. Kenapa mereka ini tidak buka ruang diskusi supaya kita bercakap-cakap pada saat yang datang kemarin Pak Gub itu, supaya tahu bahwa kekurangan seperti ini loh Pak Ustadz atau Pak Gub begitu.
Kalau menurut saya tidak berpikir objektif ya. Mungkin persoalan penganggaran perbaikan asrama waktu lalu kan Pak Gub sudah janji. Ya janji ini coba sedikit. Ini. Namun Habis mungkin langsung. dalam segi pagu anggaran yang dirumuskan, yang dirancang di Dewan di sana di Maluku Utara tidak tembus mungkin saja. Iya. Pagu anggarannya itu ke lain hal yang lebih penting dan sebagainya. Saya pikir sudah direalisasikan pagu-pagu anggaran itu. Mungkin di pagu anggaran ini asrama belum masuk. Insya Allah mungkin ke depan mampu atau bisa masuk di pagu anggaran dalam hal perbaikan asrama. Iya. Mungkin kemarin beliau sibuk dan sebagainya, kita tidak boleh berpikir yang apa ini yang negatif ya, suzon dengan orang. Tapi di sisi yang lain memang betul, pertama kan beliau sibuk kan. Ya. Yang kemudian yang kedua itu Pak Gup ini kan DP masa bakti kan mau selesai Selama kok. 2 periode ya semacam itulah. Iya. Maksudnya orang kan ingin hanya semacam partisipasi kontribusi artinya dilihat barang ini itu antara butuh itu uang, tetapi orang butuh bagaimana ke depan bangunan itu supaya sebagaimana kayak bangunan dulu kan, artinya cantik begitu, bagus supaya orang-orang tetangga punya kita misalnya di Kampung Lere itu pada khususnya mereka lihat juga kayak semacam oh bagus loh rupanya, karena orang bicara aset. Artinya kalau bicara aset tentu kalau misalnya pandangan asumsi dari tetangga itu kan ya pasti oh ada anggaran ini ya kan luar biasa untuk pemerintah daerah atau provinsi lah kan begitu. Kalau menurut saya saja yang sederhana, untuk mau kita dilirik atau cepat responsif dari pihak terkait yang bertanggung jawab persoalan hal ihwal ini, saya pikir kita tanyakan dulu kepada diri kita. Maksudnya kita saya berpikir objektif saja. Iya. Apa sih yang kita telah berikan kepada daerah kita sendiri, sehingga kita harus menuntut hal sedemikian itu. Ya. Dia tanyakan apa, seperti katanya Pak Dr. Omar Alatas. Iya. Jangan tanyakan sebuah lembaga atau wadah itu yang memberikan sebuah hal kepada Anda, tapi tanyakan diri Anda, apa yang telah engkau berikan terhadap lembaga. Itu dari siapa Pak Dokter? Pak Rektor yang sekarang? Iya. Ini saya live ini, jadi tidak bisa dimanipulatif, ini dimanipulasi. Ada, dia punya di kayak seperti apa namanya, kayak foto-foto ditaruh hashtag begitu. Oh iya begitu. Ya, dibagikan di grup Al-Khairat, saya pernah lihat. Bagaimana filosofinya, bagaimana itu? Filosofi yang sederhana yang ditulis di situ, jangan tanyakan Al-Akhirat berikan kepada Anda, tapi tanyakan diri Anda, apa yang telah kau berikan terhadap Al-Akhirat. Oh, berarti sejauh ini pada khususnya kira-kira sederhananya begitu yang saya paham. Berarti sejauh ini pada khususnya di asrama ini seolah masih dulu. Artinya masih pagi ya, seolah terma fikirnya masih pagi. Iya, makanya hari ini kita berupaya bagaimana setidaknya kita merawat dulu kita punya tempat, kita punya lingkungan, kira-kira seperti itu dulu. Setidaknya memang sudah tidak mampu sama sekali, kita minta tolong memang diindaki, barulah kita bergerak. Iya bagus sih sebenarnya, salah satu strategi yang tentu saya kira empuk sih ya. Tahu bagus strategi penghijauan, artinya merangsang orang kan. Salah satunya misalnya provinsi, ketika ada rekomendasi atau delegasi dari provinsi, ya kan, oh begini loh, pasti kan ada semacam dokumentasi kan. Iya, nanti tinggal dijadikan bahan evaluasi di saat mereka balik di provinsi. Ya, ini seperti ini loh Pak Ustadz atau Pak Gub kan begitu. Makanya marilah kita harumkan daerah berarti kita sendiri. Asumsinya Pak Gub, oh rupanya mahasiswa Palu yang ada di asrama itu mereka itu kreatif ya kan, inovasi, artinya jaga lingkungan, ya kan? Ini hebat, jaga alam. Makanya dalam tidur. Iya, makanya kita dalam diri kita sendiri saja kita tidak bisa atur. Makanya bagaimana kita kompak semua anak-anak dari Maluku Utara yang khususnya di Palu, bagaimana kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan kita yang terutama, sehingga pihak-pihak yang terkait bisa melihat kita, oh ini generasi Maluku Utara yang perlu dilihat dan dibiayai kita sendiri. Contohnya kita punya tempat harus diperbaiki dan sekali. Karena mereka penting, aset-aset ini, generasi pemuda ini memang
penerus generasi tua, pengganti generasi tua. Sehingga hari ini kita bina, hari ini kita didik, kita jaga dong punya pola makan, baik itu lingkungan dan sebagainya. Iya. Bagi boro-boro orang mulai kita, sedang kita punya aktivitas dan sebagainya tidak mencerminkan atau tidak mengangkat martabat daerah kita sendiri, malah kita merusak martabat daerah kita sendiri. Iya. Ngapain kita dilirik? Berarti torong koreksi sebelum tong koreksi yang jauh ya di dalam dulu ya, kasih bagus dulu, Menurut saya begitu. kasih rapi dulu. Kalau Berarti kalau menurutnya Pak Magis, hematnya Pak Magis, artinya saya bicara di sektor untuk mahasiswa pada khususnya di asrama. Kira-kira DP polarisasi mahasiswa itu DP format lama atau format baru yang tentu harus dipakai, lama atau yang baru. Sebab kalau yang lama ya tentu kita cuma begitu-begitu. Tetapi kalau misalnya yang baru, artinya pas dirubah, mulai dari kasih kayak literasi, literatur dan sebagainya, diskusi kan maksudnya. Iya kan? Maksudnya supaya dompe budaya semacam tidur, kemudian dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan. Kira-kira turun dari mana turun kikis barang ini? Supaya yang budaya-budaya itu hilang. Artinya kampung-kampung lah gitu. Supaya mereka semua ini kan sadar akan situasi kondisi ke depan. Sebagaimana tadi kan Pak Magis bilang, dulu memang dulu orang punya ya kan semacam begitu, sekarang orang punya generasi gitu. Artinya orang ini kan selalu berevolusi lah, setiap zaman atau fase tentu pasti ada punya fase tersendiri kan, atau zaman tersendiri begitu. Menurutnya Pak Magis bagaimana masih format di sana ini asrama, masih pakai format lama atau format baru? Oke, baik, kalau saya ini menurut saya lagi ya, kalau memang ada kekeliruan, ada kesalahan atau apa, ini kontradiksi persoalan ini saya pembahasan saya mungkin bisa dikritisi ya, terbuka. Sederhananya seperti yang dikatakan Kakak Irfan tadi, setiap orang punya zamannya, setiap zaman ada orangnya. Itu bahasa yang sederhana. Namun polarisasi tergantung, kita kembalikan masalah pengayuban ya, istilah dalam segi organisasi, skop kedaerahan dalam hal pengembangan sumber daya manusia itu tentu kita berkaca kepada zaman yang kita lalu. Contohnya pada tahun 2013 persoalan kepemimpinan ya, kita tahu juga tipologi kepemimpinan seperti apa yang harus kita pakai pada situasi tertentu. Contohnya lalu mereka menggunakan pola kepemimpinan itu secara apa istilahnya dalam segi kepemimpinan itu otokrasi kalau tidak salah ya. Satu otoriter lah semacam begitu ya. Iya, otokrasi otoriter. Sehingga adik-adik yang baru datang tidak semena-mena, tidak terlalu bebas. Namun hari ini kalau kita pakai pasti ada serba salah juga, pasti ada punya konsekuensi negatif dan hal sebagainya. Ketika pakai demokrasi terlalu acu tahu juga, terlalu masa bodoh dan sebagainya. Sehingga tergantung pemimpin sih, kalau kita mau meningkatkan sumber daya manusia di pengayuban kita dalam hal kecakapan, penguatan materi dan memperkaya pengalaman di dalam segi organisasi, tentu ada namanya pengaruh itu pemimpin itu sendiri. Salah satu ketika dia melihat bahwa ya kita tahulah watak dan karakteristik orang-orang dari kita dari segi Maluku Utara pastinya keras, susah, saling keras, ini keras dengan keras baku dapat sudah ya. Mana siapa kita siapa, tak salah bakal itu saja tipologi kita di sana. Makanya kita harus pakai otokrasi, harus seorang pemimpin harus menyuruh ini tanpa ada namanya itu timbal balik. Pengaruh ini sistem otoriter. Dulu kita dipakai seperti itu. Jadi DP inti solusi asrama itu kembali ke 013 ya, zaman dimana zaman itu kan tentu sama-sama orang rasa bahwa artinya semacam otoriter begitu kan. Cara tapi kan jadi. Namun hari ini kan kesalahannya kita di senioritas. Ketika ada satu orang senior memukul adiknya, itu pasti senior yang lain itu membela yang dipukul. Namun dulu tidak. Ada dulu. Dulu tidak. Orang lipas sampai. Contohnya saya punya adik sendiri. Ada senior memukul, malahan saya pukul juga adekku. Bukan membela. Makanya mereka itu senior itu kompak pada zaman dulu itu. Dan hari ini susah kita terapkan. Dulu kan dia tidak dilihat dari bentuk fisik kan? Iya.
salah di kipas. Di kipas, walaupun posturnya kecil ini senior, Iya. junior posturnya ini gajah, badak, tidak berani. Karena ada kakaknya juga sih dia membela adanya. Gitu ya. Sehingga adik-adik itu bukan takut. Persoalan takut, kita manusia tidak ada rasa takut terhadap ini persoalan. Kita takut hanya kepada ini dalam hal ini. Namun mereka hargai. Itu salah satunya. Ketika disuruh tak usah tidur ya sudah lah, dapat risiko sendiri. Dan segi pengembangan sumber daya manusia saya pikir itu tergantung kita sih pemimpinnya seperti apa. Karena kita dalam asrama juga susah ya. Dari berbagai cara kita terapkan gagal terus. Oke, kalau begitu coba tong geser sedikit di mesti pertanyaannya begini, bagi apa kong bahasa kasar ya, bagi apa kong mahasiswa dari untuk khususnya Maluku Utara itu orang kuliah di Palu itu kayak kurang ya, beda dengan tahun dulu ya. Dulu kan orang 013 kan banyak. Mungkin faktornya salah satu musibah kemarin kan, trauma dari situ, orang tua ambil. Artinya bercermin dari situ, berkacamata lah. Jantung ke sekolah itu anak di Palu. Kira-kira mungkin faktor itu atau bagaimana dari sisi pandangannya Pak Magis ini? Iya, kalau saya pernah dapatkan ini persoalan kasuistik, persoalan ini contoh saya khususnya di Palu. Ketika saya pulang ini terjadi seorang, insya Allah saya tidak keliru, tapi ada yang mengatakan bahwa saya kuliah di universitas di skop Maluku Utara itu susah karena saya ijazahnya di luar. Ini dogma yang beredar di sana dan perlu kita harus namanya sosialisasi untuk menjawab persoalan itu. Dan tentu juga tidak terlepas dengan kasuistik kemarin gempa dan sebagainya, itu terlepas juga. Yang kemudian ini kurang sosialisasi, kurangnya tampil kita di sana. Kurang sekali kita tampil di sana untuk menjadi ajang sosialisasi. Ini loh wajah-wajah generasi yang berada di Palu Sulawesi Tengah dengan kemampuan, dia punya skill dan dia punya pematangan materi dan praktek itu sejalan. Karena kebanyakan kan kita mempelajari teori memang full, namun dalam segi praktek implementasinya itu tidak imbang. Relasinya tidak ada. Begitu makanya kita harus tampilkan, makanya generasi khususnya yang di Palu, marilah kita tampilkan kepada di sana bahwa di Palu juga mampu. Baik itu di Al-Akhirat, baik itu di UIN, baik itu di Dato Karama Palu, di Untat, Kadulaku. Dan kampus-kampus lain. Dan kita bisa mampu bersaing, setidaknya bukan bersaing. Minimal ada lah muncul di permukaan. Bukan setidaknya kita bukan ajang bersaing, setidaknya kita bisa tampil mengimbangi lah. Mengimbangi. Kata bersaing itu terlalu kasar ya. Berarti kata bersaing itu kan sistemnya saling menjatuhkan. Setidaknya kita bisa mampu mengimbangi lah. Dan kita bisa. Dan malahan kita mampu unggul dari segi lulusan yang berada di Palu khususnya. Kita mampu unggul. Kira-kira di kampungnya Pak Magis ini kalau misalnya bicara Al-Akhirat itu diperhitungkan atau bagaimana? Saya pikir masih mendominasi. Kelas Halut masih dominasi ya? Masih mendominasi. Halut ya. Perhitungkan. Karena banyak sekali ya. Berarti artinya pertanyaan kan sekira Pak Magis jawab tadi kan. Dari kita sendiri bagaimana ke depan itu terbawa moto ini ke depan. Artinya yang pertama adalah soal DP sosialisasi. Artinya sosialisasi itu seolah-olah tergantung sosialisasi itu kayak semacam ada bentuk kegiatan ya kan, bahwa kita seperti ini loh. Artinya mengharumkan sebagaimana dulu ya saya tahu. Artinya kesalahan-kesalahan dulu kan memang dari ulahnya ini kan, minta maaf saya tersebut namanya. Artinya sinarula bahasanya begitu. Tetapi kembali ke orang juga hari ini harus diakui lah kesalahan itu menjadi soal bahan evaluasi buat generasi di sini begitu. Artinya nanti kepengurusan yang baru ini tinggal bagaimana terupaya ke depan itu supaya ada begitu, ada. Makanya kita harus tunjuk bahwa kita ada di sana begitu. Ada di sana. Setiap ada hal ihwal di sana kita ada di situ. Kita mampu berdiri dan bukan menjadi penonton kok. Iya. Kita menjadi yang ditonton. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana bukan jadi penonton, tetapi kita menjadi hal yang ditonton. Wah, tapi ini tontonnya hal-hal yang positif. Yang positif ya. Jangan hal-hal yang buruk. Hal yang salah satu itu hal yang buruk dan sebagainya.
Masalahnya sekarang ini kan generasi dari khususnya Maluku Utara kan kurang, artinya miskin lah berdatang atau datang di Palu generasi kan. khususnya di Generasi. Palu, Untuk halut Maluku saja, Utara. Iya, halut saja itu kurang sekali ya, jauh beda daripada orang punya dulu ya. Karena perannya senioritas itu aktif sekali di sana, saling mengaji dan sebagainya. Kira-kira di kampung di sana di apa namanya di Tombak carita saja ini, bercerita foya-foya bolong. di Limau itu maksudnya tahun depan itu kira-kira plannya Pak Magis ini kira-kira ada ketara generasi yang tentu nanti insya Allah datang di Palu. Yang tadi kuliah di mana saja, yang penting dia di Palu. Banyak generasi hari ini yang putus tidak melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi di perguruan tinggi, banyak di sana. Dan malah mereka memilih untuk menikah muda. Persoalannya apa ya? Persoalan anggaran, saya pikir tidak ada yang miskin di sana. Mereka punya harta. Kelapa lagi naik sekarang, entah sudah berapa harganya. Kalau bicara uang ada. Dan hari ini kan lembaga-lembaga pendidikan punya beasiswa tersendiri. Dan malah mempermudah dan malah enak pula. Contoh dari BI, bidik misi dan lain sebagainya ada kok. Unisa ada Unisa? Unisa ada banyak. Banyak ya. BI dengan total biaya per tahunnya 12 juta kalau tidak salah. Enak ya sekarang pendidikan sudah kasih ruang kan, artinya ruang ini seolah-olah gratis begitu ya. Malah kenapa tidak mau melanjutkan pendidikan itu sendiri? Itu mesti orang tanya kembali ke desa masing-masing. Harus namanya ada penelitian di sana. Harus observasi yang objektif ya supaya dapat kan. Kalau kita bicara ini terawang tidak mungkin juga, takut juga kekeliruan terawang gara-gara ini mungkin pengaruh mungkin apa, karena kita tidak di sana. Dan secara koneksi atau komunikasi jarang-jarang. Teman-teman pendekatan emosional di sana tidak mungkin, jarang. Nah, kita harus turun di sana dan mengamati fenomena yang terjadi di sana. Apa yang melatar belakangnya? Ataukah mungkin menjadi faktor penyebab dong kuliah jauh-jauh, istilahnya di sana di kampung, dong kuliah jauh-jauh kamar cuma kerja di perusahaan. Ini bagus. Mungkin salah satu menurut terawang saya. Jadi tidak ada pembeda dengan antara perguruan tinggi di luar dan di dalam. Sama saja kita kuliah di Ternate saja, pulang ke sana kerja di perusahaan kok. Ngapain saya kuliah jauh-jauh habis anggaran? Mungkin gitu, itu kemungkinan ya. Mungkin kayak semacam parada skill mungkin ya. Skill. Output dari perguruan tinggi ketika itu, padahal pada dasarnya semua perguruan tinggi berharap output dari keluar dari lulusan itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Padahal perguruan tinggi punya tujuan itu sendiri. Dari Tridharma, saya pikir dia punya penjabaran, saya pikir sudah pernah. Pengabdian. Nah, ini mengabdi kepada perusahaan dengan titel SPDI. Sinkronisasinya di mana? Tapi banyak kok macam beberapa universitas, kampus-kampus itu jebolan dari kampus untuk mahasiswa itu. Banyak yang lebih memilih kerja misalnya di perusahaan, minta maaf. Dibandingkan orang langsung kayak ngabdi di sekolah-sekolah, artinya kan kasih macam guru. Alasannya orang ini kayak guru ini kan gaji kok kecil, 3 bulan sekali baru terima, mendingan saya kerja di PT begitu. PNS ya, maksudnya PNS ya, semacam itulah. Mungkin dari pertama tadi faktor mungkin tak ada skill ya begitu, atau bagaimana? Kalau saya pikir tentu juga pasti skill juga jadi penyebab juga, atau mindset berpikirnya perlu dirubah. Kita bukan berpikir untuk hari ini kita hidup, tapi kita berpikir kita punya cucu, kita punya cici, nanti ada ribuan. Siapa yang mengajarkan persoalan ilmu pengetahuan? Setidaknya pengembangan ilmu pengetahuan. Lah kita jadi apa ini? Bisa hadis bagaimana kira-kira hadis, pakai hadis baik. Oh, ada ustaz di sana. Ada lagi. Jika ada sandaran itu sudah pasti selesai masalah. Jadi apa istilahnya tadi terakhir? Setidaknya pengembangan ilmu pengetahuan itu harus penting, apalagi sarjana pendidikan pasti. Kita punya background menjadi pendidik, namun kita didik itu tanah dan apa segala macam. Maksudnya di perusahaan relasi keilmuannya itu pasti jauh berbeda lah. Jadi DP hasil diskusi representasi malam ini DP kesimpulan apa? Saya yang kesimpulan telah Pak Magis yang kesimpulan supaya ada semacam terbosan ini kan energi yang datang dari
seolah datang dari Kalau kegelapan kesimpulan begitu. tentu kanda kakak Irfan. Mana kesimpulan supaya Kalau lebih statement closement tahu, closement statement. iya statement closement. Wallah Statement alam. mana statement closement. Saya kurang pintar juga bahasa Inggris. Kalau menurut saya pemuda hari ini, pemuda-pemuda hari ini kita harus memang sigap. Karena kita melihat perkembangan informasi atau perkembangan era globalisasi ini merebet tanpa ampun dia, tanpa ampun. Dia menjar ke seluruh lini kehidupan, baik itu di pendidikan, baik itu di teknologi dan sebagainya. Sehingga contohnya kita di sana harus harus menerima itu perubahan itu sendiri, harus menerima. Persoalan ketika di sana menjadikan saya kan menjadi insya Allah mungkin jadi spesifiknya ke pendidik itu salah satu. Kita harus menerima, apalagi di bagian di sana di Maluku Utara, negara yang maksudnya wilayah yang begitu kecil. Saya pikir dalam segi teknologi, dalam segi pendidikan saya pikir sudah ada semuanya. Dari segi informasi ini statement closement. Makanya kita hari ini pengganti guru-guru tua, makanya dalam segi teknologi kita harus sudah pandailah hari ini, sehingga kita di sana kita mampu mengajarkan guru-guru tua terkait penerimaan era informasi, era teknologi. Bicara kita di sekolah-sekolah di sana, ya tentu masalah teknologi saya pikir masih merangkai ya, untuk perubahan lah. Salah satu kasus kemarin di sekolah di bagian kecamatan saya, ketika kita dituntut untuk ketika dituntut untuk kuliah ujian nasional berbasis komputer, kita bagaimana? Ditanya jaringannya dan sebagainya, online lah istilahnya. Jadi itu penting kita setidaknya, karena memang tidak ada yang menjadi komunikatif di bagian lini itu. Sehingga saya ambil ini jurusan di sini untuk menjadi penyambung antara itu, dua itu. Karena majunya sebuah pendidikan di Maluku Utara salah satu penunjang adalah dari biaya itu sendiri. Namun biaya tidak mampu mencukupi. Salah satu biaya juga tidak menjamin majunya mutu pendidikan di Maluku Utara. Salah satu itu pendidik itu sendiri juga yang istilahnya yang tentu yang dia punya kemampuan yang bagus, punya skill dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baku foya-foya saja. Tombak kesimpulan itu bingung dari mana harus tembarangnya kayak ini. Terserah. Jadi inti kesimpulan ini orang yang ada generasi di Palu itu terlalu kuat. Jadi filosofi orang Tobelo Galela untuk Maluku Utara bilang anak terlalu kuat injam batang leher. Mesti tambah kuat begitu ya. Simpel aja padat kan. Jadi kita harus belajar Intinya saja. Itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah ditonton, menonton atau ditonton ya. Ya sudah menonton. Oh, sosoknya Pak Dokter ini, Pak Dokter ini. Terima kasih. Oke, saya stop dulu hasil diskusi.